Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Agustinus Sutrisno dari kelas MA 23CA01 dengan NIM 112311430. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana kami sebagai mahasiswa diberikan tugas untuk membuat aplikasi sesuai dengan tema yang sudah diberikan. Kebetulan saya memilih tema dengan manajemen sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat hasil presentasi saya. Oke, baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi di pembukaan, bahwasannya saya akan membuat aplikasi yang dimana tugas ini disusun untuk memenuhi untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Jizenji Tias Wirastomo, yang dimana kami mahasiswa disuruh membuat aplikasi dengan beberapa tema. Nah, saya mengambil tema manajemen sumber daya manusia, yang dimana di dalam tema tersebut berisi beberapa panduan-panduan apa saja yang harus kami buat. Contohnya yakni preferensi kehadiran, rekrutmen online, dan kinerja, penilaian kinerja karyawan. Nah, di sini saya membuat aplikasi yang dimana seluruh karyawan wajib login terlebih dahulu, karena di sini tidak bisa semua orang mengakses. Alasannya adalah agar semua orang tidak bisa mengakses. Jadi hanya karyawan saja yang bisa mengakses HRIS PT ABC Indonesia atau Human Resources Information System di dalam PT ABC Indonesia. Nah, selanjutnya di aplikasi ini pun tidak semua karyawan bisa menggunakan fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi, seluruh fitur hanya HR Division aja yang bisa mengaksesnya, kayak gitu. Maka dari itu saya sudah siapkan contoh dari passwordnya, nick dan passwordnya. Nah, di sini terlihat ada bocoran, yakni ada HR atau admin dan karyawan. Kenapa saya kasih seperti ini? Ini sebagai contoh saja. Karena nantinya apabila digunakan, setiap karyawan mengikuti nick dan passwordnya, gitu. Jadi setiap karyawan punya nick dan passwordnya sendiri. Nah, saya akan menunjukkan bagian dari HR dulu ya. Kita masukkan dulu 210909 005. Jadi memang tidak semua fitur bisa dilihat oleh karyawan gitu. Oke, kita masuk. Belum. 1 2 3 belum ya. 1 2 3 masuk. Oke, jadi di sini ada beberapa fitur, yakni ada 7 fitur, yang dimana Departemen HR bisa melihat semua fitur ini. Nah, kalau kita misal login untuk divisi HR, di sininya nantinya akan tertulis Departemen HR seperti itu. Kalau misal memang karyawan, di sini nanti akan tertulis nama karyawan tersebut seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fitur karyawan. Apa maksudnya fitur karyawan? Di sini adalah fitur di mana kita bisa melihat seluruh data karyawan dari mulai A sampai Z. Nah, di dalam fitur ini terdapat nick, nama, jabatan, departemen, tipe kepegawaian, status, dan tanggal mulai. Nah, contohnya di sini ada nama Aditya Pratama. Jabatannya IT Support Specialist, departemennya adalah Departemen Teknologi, dan tipe kepegawaiannya kontrak. Kebetulan saya setting di aplikasi ini untuk melihat mana karyawan kontrak dan mana karyawan tetap, seperti itu. Dan di dalam fitur ini juga kita bisa melihat status si karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut aktif atau cuti, seperti itu. Nah, sini banyak sekali karyawan. Dan di fitur ini karyawan bisa melihat juga fitur ini.
Jadi tidak hanya HR saja. Oke, selanjutnya fitur yang kedua ada absensi. Untuk tampilan pertama di sini ada kalender bulanan yang dimana kita bisa melihat bahwa hari ini tanggal berapa, jam berapa juga kita bisa lihat seperti itu. Contohnya tanggal 17. Di dalam fitur ini kita sebagai karyawan melalui HP kita sendiri kita bisa absen, yakni di simulasi pindai QR. Oke, kita contohkan ya. Kita klik, kita pilih karyawan, kita pilih contohnya Ajeng. Kebetulan di PT ABC Indonesia ini kita masuk jam 7 pagi. Kita coba login, kita cari Ajeng. Nah, di sini terlihat kita sudah login di jam 9.35, yang dimana status kita akan berubah menjadi terlambat. Karena apa? Karena saya sudah setting bahwasanya kita masuk di jam 7 pagi. Lalu kita coba clock out, pilih karyawan. Ini sama aja, untuk clock out itu untuk pulang, dimana kita pulang di jam 4 lebih gitu. Ya, gitu. Nah, di dalam fitur ini kita juga bisa melihat status karyawan tersebut. Apakah karyawan tersebut terlambat, absen, ataupun tepat waktu. Seperti itu ya. Ini kebetulan di fitur ini semua karyawan bisa melihat. Jadi tidak hanya HR saja. Selanjutnya ada fitur rekrutmen yang nanti akan kita bahas di akhir. Kita loncat dulu ke fitur kinerja. Nah, di dalam fitur ini kita bisa melihat kinerja dari karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan. Nah, kebetulan di fitur ini hanya HR division saja yang bisa melihat, karena pada dasarnya kami sebagai atasan perlu melihat kinerja dari karyawan-karyawan kami, seperti itu. Ya, walaupun pada akhirnya nantinya kinerja ini akan kami sampaikan kepada karyawan-karyawan kita, tapi dalam bentuk yang lain. Jadi untuk fitur ini memang kita pergunakan dengan bantuan AI untuk melihat kinerja dari karyawan-karyawan kami. Seperti itu. Nah, di dalam tampilan yang pertama di sini ada eh, diagram batang ya, yang dimana terlihat skor kinerja rata-rata per departemen kayak gitu. Nah, di samping kanan di sini ada analisis kinerja AI, yang dimana kita juga bisa meminta bantuan AI untuk mendetek hasil analisis kinerja dari karyawan-karyawan kami, seperti itu. Nah, di sini juga kita ada analisis AI tentang kinerja. Kita bisa menanyakan apapun, sebagai HR bisa menanyakan apapun, yang dimana contohnya seperti siapa 5 karyawan dengan skor tertinggi. Jadi kita tidak perlu mencari lagi. Sebenarnya walaupun kita nggak nyari untuk pertanyaan ini, di sini di ulasan terbaru sini itu terlihat siapa saja karyawan terbaik di hari itu gitu. Kenapa saya bilang di hari itu? Karena penilaian kinerja ini kami ubah terus setiap hari. Karena kami ingin melihat bagaimana progres dari karyawan-karyawan kami. Jadi setiap harinya kinerja karyawan kami harus kami lihat. Seperti itu. Contohnya di sini ada karyawan Elisa Handayani, seperti itu. Di bagian legal, penilainya ada Rio Dewanto dengan tanggal ulasan 17 Juni. Nah, di sini ada ringkasan kinerja. Harusnya di sini ada ringkasan bagaimana kinerja dari si Elisa Handayani, dan di sini ada skor akhir. Yakni di mana ada beberapa penilaian yang membuat akhirnya skor ini keluar gitu. Nah, di bagian aksi di sini kita bisa mendapatkan saran dari AI bagaimana sih kinerja kita yang harus kita tingkatkan gitu. Oke. Seperti itu. Oh ya, untuk data karyawan tadi kita
sebagai HR ataupun sebagai karyawan bisa langsung mencari nama kita sendiri. Kita mau melihat nih, udah benar belum sih status kita di sini aktif atau cuti nggak sih kayak gitu. Kita bisa tinggal cari, contohnya Ajeng, langsung muncul. Kalaupun nantinya ada karyawan baru, kita bisa tinggal tambahkan karyawan saja. Data-data karyawan baru, kita tinggal masukin nick, nama depan, nama belakang, email, jabatan, departemen, dan tipe kepegawaian, dan tanggal mulanya. Tanggal mulainya. Kita juga bisa periksa data dengan AI, karena pada dasarnya seluruh aplikasi ini dibantu dengan AI, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada fitur penggajian. Nah, di fitur ini hanya HR lagi-lagi yang hanya bisa membuka. Di dalam fitur ini kita bisa melihat gaji pokok, bonus, potongan, lembur, dan gaji bersih dari seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Nah, untuk lemburan itu tergantung dari seberapa banyak karyawan tersebut lembur gitu. Karena pada dasarnya saya sudah setting bahwasannya mereka masuk jam 7 pagi dan pulang jam 4 lebih, sedikit lah. Nah, untuk di jam-jam selanjutnya ada lembur 1 jam, lembur 2 jam, lembur 3 jam. Jadi, untuk upah lembur ini bisa berubah-ubah setiap hari atau setiap bulannya, tergantung mengikuti bagaimana mereka lembur kayak gitu. Dan maka dari itu gaji bersihnya pun setiap bulannya beda kayak gitu. Nah, untuk potongan seperti yang tadi sudah kita bahas, apabila dia datangnya terlambat, maka terjadilah potongan upah gitu. Jadi sesering dia terlambat, maka makin banyak juga potongannya kayak gitu. Nah, untuk fitur bonus, di bonus ini dihitung dari bagaimana. Untuk bonus sendiri ini dihitung dari seberapa lama dia bekerja di perusahaan ini gitu. Jadi semakin lama dia bekerja di perusahaan ini maka semakin besar juga bonusnya. Nah, untuk gaji pokok di sini hampir semua sama, tergantung departemen apa gitu. Tuh. Nah, kita sebagai HR juga bisa langsung unduh PDF ya. Jadi lebih mudah apabila memang nantinya dibutuhkan file fisik seperti itu. Terakhir ada laporan. Kalau untuk fitur laporan ini juga hanya HR departemen aja yang bisa melihat. Sebenarnya di sini adalah gabungan atau rincian dari fitur-fitur yang lainnya. Karena di sini contohnya di sini tuh kita bisa ubah menjadi PDF, Excel atau CSV gitu, CSV apabila semisal si HR ini butuh data karyawan gitu loh. Jadi semua yang ada di aplikasi ini itu sudah terdetek langsung masuk ke dalam laporan di sini gitu. Jadi kalau emang kita butuh, kita tinggal klik PDF, download PDF kayak gitu-gitu aja sih. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Ini sebenarnya fitur-fitur seru-seruan aja yang dimana bisa jadi pengingat kita sebagai karyawan bahwasanya ada yang mau habis kontrak, ada yang mau perpanjangan, ada yang mau merayakan 2 tahun bekerja seperti itu. Terus ada juga yang kinerjanya juga baik kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah fitur rekrutmen yang dimana hanya bagian HR lagi-lagi yang hanya bisa melihat. Oke, sebentar. Jadi si HR atau perusahaan ini nih sudah membagikan lowongan pekerjaan di sosial media yang ada di website dari PT tersebut gitu. Nah, kita sebagai HR bisa melihat semua jawaban-jawaban atau semua lamaran-lamaran yang didaftarkan oleh karyawan-karyawan baru di fitur ini. Nah, di ringkasan di sini ada total lowongan ada 3, total pelamar ada 7, diterima bulan ini ada 1, dan diarsipkan ada 1. Kita klik posisi terbuka. Nah, di sini ada 3 posisi terbuka atau lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT ABC Indonesia. Kita
buka satu ya, senior front developer. Kita klik. Nah, di sini terlihat nih siapa aja yang melamar dan statusnya dan kapan mereka melamar pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada Rina Fitriani yang dimana statusnya masih baru, yakni baru mendaftar dari pekerjaan kita. Yang kedua, ada Kevin Sanjoyo yang dimana beliau sudah di tahap wawancara pada tanggal 12 Juli. Selanjutnya ada Andi Hermawan yang dimana statusnya adalah ditolak kayak gitu. Jadi tidak semua orang bisa masuk perusahaan ini gitu, karena harus sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita coba buka manajer kampanye pemasaran. Nah, di sini juga ada terlihat tuh, Dian Permata lagi melakukan proses screening. Jadi data-datanya si Dian Permata ini lagi di screening oleh tim HR, apakah layak untuk lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Selanjutnya ada HR Generalist. Nah, di sini juga terlihat tuh si Sari Yuliana juga baru mendaftar dan Mila Safitri sudah di tahap wawancara. Seperti itu. Hanya itu saja sih sebenarnya aplikasi yang saya buat. Dan untuk kita lihat ya, kita lihat dari sisi karyawannya. Karena kan tadi rata-rata hanya HR saja kan yang bisa melihat dengan jelas gitu loh. Nah, maka dari itu kita coba buka nih karyawan ya. Itu untuk karyawan ya. Kita ambil contoh punyanya siapa ini? 02 14 002. Oke, kita buka seperti biasa. Nah, untuk karyawan hanya 3 fitur saja yang bisa terbuka dan semuanya sama. Sama seperti HR gitu. Tapi di sininya beda nih. Kalau tadi kan kalau HR yang buka jadinya departemen HR. Nah, kalau di sini adalah nama karyawan dan email karyawan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.